Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya tuh dirujuk oleh dokter untuk ke ahli gizi. Ya. Boleh saya lihat Mbak berkasnya terlebih Oh, iya. dahulu? Ya. Oke, sebentar ya. Saya baca dulu secara ringkas. Oh, Mbak dari dokter dirujuk untuk ke ahli poliklinik bersama ahli gizi ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mbak, untuk di ahli gizi ini data Mbak insya Allah aman, terkurat, tidak ada yang bocor. Jadi data pribadi Mbak akan tim ahli gizi itu tetap menutup ini Mbak, rahasia data pribadi Mbak, jadi tidak usah takut ya Mbak. Jadi kalau Mbak mau cerita tentang keseharian Mbak yang alami tentang makanan tuh sejujur-jujurnya aja, selengkap-lengkapnya, senyaman-nyamannya Mbak. Insya Allah datanya tertutup aman dari privasi Mbak sendiri. Nah setelahnya itu Mbak didiagnosis terkena anemia. Nah boleh saya tahu Mbak keluhannya itu seperti apa saja yang Mbak alami? Keluhan saya itu, saya memiliki beberapa keluhan seperti mudah pusing, tubuh sering lemas, bibir pucat, mudah pusing dan lesu, tubuh sering mengalami pusing berkunang-kunang. Nah untuk ini Mbak, dari keluhan tersebut itu udah berapa lama ya? Semenjak saya masuk kuliah semester 7 ini, gejala awal saya sering mudah capek dan suka pusing. Lama-kelamaan, keluhan yang saya rasakan itu semakin banyak, kayak yang seperti saya sebutkan di awal tadi Mbak. Oh iya, berarti yang pertama cuman mudah pusing sama lemas ya. Terus lama-kelamaan makin banyak gitu ya Mbak? Iya. Nah, kalau dari semester 7 itu berarti kalau kuliah kan biasanya 6 bulan, berarti sejak 6 bulan ini ya Mbak? Iya. Ya. Selanjutnya ada pola makan nih Mbak. Pola makan Mbak itu seperti apa ya? Pola makan itu apa ya Bu? Ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mbak, pola makan itu tentang kebiasaan makan Mbak selama setiap hari, mulai dari pagi sampai malam. Jadi Mbak tuh makannya apa aja di waktu pagi, dirinciin gitu. Nah misalkan Mbak makan hari ini pagi makan apa Mbak? Yang bisa Mbak jelaskan ya. Pola makan saya itu saya makan 2 tempe dan 2 tahu, dan saya diolah menjadi goreng dan dibacam. Terus cemilan buah saya, kalau di sore hari itu saya makan buah mangga, dan kalau di malam hari itu saya suka makan apel dan pir. Ya, berarti Mbak asupan pagi itu nggak mau konsumsi apa-apa ya? Iya, tidak. Berarti hanya minum air putih kah atau ada apa? Iya, cuman mengonsumsi air putih saja. Ya. Habis itu kalau boleh saya tahu Mbak biasanya olahraga atau sering olahraga atau nggak pernah olahraga atau jarang olahraga? Dulu sih sering. Kalau semenjak saya masuk semester 7 ini saya sering saya jarang olahraga. Ya berarti karena kesibukan ini ya Mbak, semester akhir ya. Ya, saya juga paham kok. Nah untuk anemia sendiri ini kan ini ya Mbak, ada dari faktor riwayat keluarga ya. Bisa saya jelaskan di sini ya Mbak. Jadi anemia itu identiknya kekurangan darah. Nah faktor resiko terbesarnya itu atau yang meningkatkan anemia itu karena adanya dari keluarga kita yang sudah terkena gitu Mbak dari anemia. Nah untuk Mbak sendiri ada faktor resiko dari keluarganya kah yang pernah terkena anemia? ada ibu saya terkena anemia dan saudara saya juga terkena anemia. Oh ya. Nah, ya oke. Berarti emang ada ya Mbak faktor risiko. Nah, untuk antropometrinya di sini Mbak sudah termasuk normal ya. Dari tinggi badan Mbak yang 152 cm dan berat badan Mbak seberat 42 kg, untuk indeks massa tubuhnya itu masuk ke 18,7, itu termasuk normal ya Mbak menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Nah, kenapa Mbak bisa didiagnosis anemia dari dokter? Karena nilai hemoglobin Mbak tuh masih termasuk rendah Mbak, cuma 11. Nah, untuk nilai normalnya itu 12-14 mg per desiliter. Nah, itulah Mbak salah satu penyebab kenapa Mbak terkena anemia. Nah, habis itu kan Mbak faktor resikonya sudah, divonis anemia sudah. Nah,
resiko anemia setelah faktor keluarga bisa dilihat dari sini ya Mbak, dari asupan makan Mbak itu cuman mengkonsumsi tahu dan tempe. Nah berarti gitu loh Mbak, intinya kurang protein. Nah untuk anemia ini tuh identiknya kurang darah karena kurang mengkonsumsi protein. Nah proteinnya Mbak itu tuh bisa didapatkan di produk hewani. Nah, dalam menjalankan diet ini, Mbak, yang pertama karena Mbak kurang asupan makannya sangat kurang. Untuk Mbak ini, menurut Mbak saat akan menjalankan diet nanti, Mbak akan ngapain gitu Mbak? Maksudnya asupan makan apa menurut Mbak yang akan dikonsumsi setelah Mbak berjanji untuk melakukan diet agar masa tubuh agar gizi Mbak tuh seimbang tuh Mbak harus ngapain gitu menurut Mbak? Saya akan memakan tinggi protein dan makan sayuran dan hewani. Oke. Nah, untuk di sini ya Mbak, kan Mbak di sini tertulisnya kurang menyukai olahan daging ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa makanan yang dianjurkan. Dari sini ya Mbak, ada hati ayam, daging sapi, daging ayam, sama ikan, sama kuning telur. Nah, saya sekedar menyarankan ya Mbak, karena Mbak kan makan proteinnya sangat kurang dari hewani karena Mbak sendiri tidak terlalu menyukai produk olahan hewani ya Mbak. Nah, di sini saya sudah ada daftar beberapa bahan makanan yang boleh dikonsumsi Mbak. Jadi kayak ada daging merah, nah seperti ayam atau sapi. Nah untuk daging merah sendiri kalau Mbak bingung itu tuh bisa Mbak makannya, kalau daging merahnya kayak ayam itu berarti dari telur ayam. Nah kalau dari sapi itu bisa dari kornet Mbak, karena kan Mbak kurang suka kalau produk daging asli. Nah untuk sayurannya nih Mbak itu harus dikonsumsi bayam, harus ada tomat gitu, terus ada hati ayam. Nah terus untuk ini kalau makanan yang kalau makanan udah ya. Terus selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan lagi Mbak untuk makanan yang akan dimulai saat melakukan diet pertama nanti? Makanan yang harus dihindari pas diet sehat itu apa ya? Nah ini ada beberapa ya Mbak, ada teh hijau ini harus dihindarin, ada soda kopi, teh hitam. Nah buah-buahan juga ada Mbak yang harus Mbak hindarin seperti anggur, jagung, kacang kedelai. Kacang kedelai maksudnya ke sayuran tuh juga, sayuran bisa termasuk ini harus dihindarin ya Mbak. Sama kacang almond itu termasuk dalam salah satu makanan yang harus dihindarin. Nah Bu, pencemaran dan penanggulangan anemia itu apa ya? Untuk pencegahan dan penanggulangan dari anemia, kita bisa meningkatkan meningkatkan konsumsi makanan zat besi seperti yang saya sebutkan tadi. Identiknya tuh pertama harus dari hewan ya Mbak. Nah karena Mbak sendiri terkena atau ada alergi seafood, nah itu nggak apa-apa Mbak. Bisa kok makanan yang berasal tidak dari laut tuh bisa dikonsumsi juga. Jadi kayak seperti ayam. Nah karena Mbak nggak suka daging ayam yang asli gitu Mbak, jadi bisa dari produk olahan ayam, jadi seperti kayak kuning telur. Terus kalau dari sapi kayak kornet itu bisa ya Mbak. Terus fortifikasi zat besi. Nah kalau zat besi itu bisa didapatkan di suplemen, jadi biar Mbak seimbang darahnya dari makanan yang dikonsumsi sama produksi darah Mbak, biar seimbang tuh dari zat besi ini. Nah, pendidikan gizi itu penting banget, Mbak. Pendidikan gizi itu apa ya? Nah, pendidikan gizi itu ya seperti ini, Mbak. Ini salah satu termasuk pendidikan gizi, yaitu namanya konseling gizi. Jadi di mana Mbak disarankan melakukan konseling dengan ahli gizi sendiri, yaitu ditanya gitu loh Mbak. Jadi kayak penyebab Mbaknya kena anemia tuh kenapa, terus makanannya Mbak tuh apa. Nah itu Mbak termasuk dalam pendidikan gizi, yaitu salah satunya yaitu salah satunya konseling gizi. Nah itu Mbak salah satu pendidikan gizi. Nah seperti pendidikan gizi itu Mbak tuh kalau makan harus ada ini loh Mbak, seimbang. Nah
setelah sebelumnya itu Mbak sudah pernah tahu ini nggak, apa namanya, pola makan gizi seimbang atau isi piringku, sudah tahu Mbak? Belum. Ya, gede ke suaranya. Gede Belum. suaranya. Ulang yang gede ke suaranya. Ya, Lu belum. ngomong. Lu tahu. Nah, ulang nih, ulang. Udah 10 menit. Nah, sebelumnya Mbak, nah di pendidikan gizi ini tuh ada juga yang namanya isi piringku. Sebelumnya Mbak sudah tahu kah apa itu isi piringku? Belum. Nah, sebenarnya tuh isi piringku tuh berisi tentang makanan yang kita konsumsi Mbak. Jadi tentang karbohidrat, protein, lemak, sama lemak nabati dan hewani, sama sayur dan buah. Nah, untuk Mbak ini proteinnya tuh harus disamakan Mbak dengan maksudnya dengan lauk karbohidratnya. Sudah sampai ke diet yang dijalankan ya Mbak, dari makan tinggi protein yang seperti saya sebutkan tadi. Makanan tinggi protein itu bisa kita dapat dari hewani. Nah, tapi karena Mbak kan nggak mengkonsumsi ini ya, apa namanya, makanan laut, padahal kan itu juga tinggi protein. Cuma karena kembali lagi kepada tubuh Mbak sendiri yang punya alergi, jadi itu tidak boleh ya Mbak, takutnya menimbulkan gejala, harus ke dokter lagi gitu. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan tinggi protein ya, bisa Mbak lihat. Nah bisa Mbak lihat di sini ada daging. Nah, kayak daging ayam. Nah, kalau Mbak nggak bisa makan langsung daging ayam, bisa kayak diganti lagi kayak kuning telur, produk olahan. Nah, untuk buahnya itu ada jeruk, wortel, ada strawberry juga. Nah, nasi sebagai karbohidratnya. Nah, kalau saya sarankan ya Mbak, untuk Mbak itu konsumsi karbohidratnya dari nasi aja karena dia tuh tinggi. Nah, karena di sini kan Mbak biasanya makan nasinya juga jarang ya. Jadi saya anjurkan untuk nasi aja. Sebenarnya kan ada juga kayak kentang, ubi, itu bisa roti. Tapi kalau menurut saya pribadi sebagai ahli gizi, saya menyarankan Mbak untuk makannya tuh nasi aja. Ini Mbak, untuk makan paginya juga, ini kan di sini ada sereal. Nah, ini bisa juga Mbak mulai melatih diri untuk ya dari makan makanan yang yang kayak ringan-ringan. Nah, nanti Mbak mulai terbiasa makan makanan yang tinggi karbohidrat. Jadi harus pelan-pelan aja Mbak selama 1 bulan itu ya. Bisa dari konsumsi sereal, jadi pakai susu biar minumnya mungkin biar bervariasi aja Mbak. Untuk sayurannya bisa cemilan juga, dijadiin salad gitu kalau Mbaknya mau. Di beberapa sayuran bisa ada brokoli, ada bayam, terus ini ada jeroan kalau Mbak mau menu-menu gitu. Tapi menurut saya Mbak, yang paling saya rekomendasikan itu hati ayam. Itu kayak Mbak harus makan banyak sih kayaknya, karena proteinnya juga kan Mbak sangat kurang, kadar HB Mbak kan rendah. Jadi kayak identiknya Mbak kalau pasien anemia itu maksudnya makan hati ayam itu tuh udah kayak itu deh acuan pertama gitu Mbak, biar kembali normal dan nggak pusing gitu. Jadi kayak bisa menormalkan kadar hemoglobin Mbak lagi gitu ya. Nah, membiasakan makannya itu 3 kali ya Mbak, 3 kali sehari makan utama. Jadi misalkan Mbak kan dari pagi tuh nggak makan ya? Iya Mbak. Nggak makan kan? Nah, itu mulai membiasakan diri Mbak, seperti yang saya tadi sudah bilang, makan makan dari sereal biasa, boleh dari roti, identiknya bertahap Mbak. Mungkin kan kalau misalkan Mbak langsung makan nasi gitu pagi-pagi kan, karena Mbak nggak terbiasa, jadi bakal kaget gitu loh Mbak perutnya. Itu bisa juga kadang di beberapa orang bisa menyebabkan sakit perut karena kan dia tidak terbiasa makan makanan yang langsung berat di pagi hari gitu. Nah, saya sarankan sih kayak membiasakan diri makan makanan yang yang kayak ringan-ringan gitu Mbak, jadi nggak kaget gitu perutnya. Nah, udah gitu kalau selingan tuh biasanya langsung ke siang Mbak. Jadi Mbak di siang hari itu saya rekomendasikan, misalkan ada beberapa menu yang saya rekomendasikan ke Mbak. Ini sebagai acuan saya aja ya Mbak. Ntar kalau Mbak
misalnya bingung atau nggak suka bisa kabarin saya aja lagi. Jadi di pagi, maksudnya di siang Mbak bisa makan hati ayam itu yang digoreng. Terus biar ada sayurannya juga, Mbak juga bisa mengkonsumsi kacang merah. Nah, biar tinggi itu loh Mbak, tinggi kadar proteinnya tuh seimbang sama yang lainnya. Jadi kayak apa ya, 1:1 gitu Mbak. Sama minumannya ya nggak apa-apa sih Mbak kalau mau es teh manis atau mau yang lain, karena kan Mbak ini ya masih normal-normal aja kadar gulanya juga. Jadi ya nggak apa-apa sih Mbak, yang penting tuh makanannya Mbak harus ditingkatkan lagi tinggi proteinnya gitu. Nah, ada lagi Mbak yang ingin Mbak tanyakan? Saya mau nanya Bu, kenapa ya saya terkena penyakit anemia? Kira-kira kenapa? Ya, kalau dari Mbak sendiri ya, dilihat dari konsumsi makanannya itu cuman hanya mengkonsumsi tahu dan tempe kan, itu sangat kurang ya Mbak untuk apa namanya kesehatan tubuh Mbak sendiri. Maksudnya kurang kurang protein gitu, kayak misalkan lemak Mbak nih, kan lemak Mbak tuh kayak seimbang nih Mbak, nah tapi protein Mbak tuh kurang. Nah, karbohidrat Mbak juga sebenarnya lumayan kurang ya Mbak, karena cuma mengkonsumsi 1 kali sehari dan cuma 1 centong. Nah itu tuh bisa kurang juga, bisa kayak gampang bikin Mbak lemas juga. Jadi kan udah Mbak HB-nya rendah, terus makanannya tuh nggak seimbang, itu bisa juga Mbak, bisa gampang menyebabkan lemas dan darah Mbak jadi kayak kurang. Nah itu kalau diruncu ya bisa terkena anemia ya Mbak, seperti Mbak sudah melewati tes lab gitu kan, dikenakan HB-nya gitu. Nah, selain kurang tinggi protein, bisa juga penyebab anemia mungkin yang bisa Mbak alami kayak banyak kehilangan darah. Boleh saya tahu Mbak, kalau menstruasi itu darahnya keluarnya banyak nggak? Atau kayak normal-normal aja, misalkan banyak banget sampai kayak ganti pembalutnya itu kayak sering gitu Mbak? Normal-normal aja sih Dok, kalau lagi menstruasi gitu. Tapi tetap pusing? Iya. Tetap pusing, ya. Nah, di sini ada juga ya Mbak, rusaknya sel darah merah. Nah, mungkin ini lebih ke tahap dokter ya. Misalnya lebih kayak dokter yang bisa menjelaskan. Cuman saya kalau sebagai ahli gizi itu mungkin ini bisa aja orang yang terkena kecelakaan atau ada darahnya. Mungkin itu kayak ya kembali lagi kepada dokter ya Mbak. Saya hanya bisa menyimpulkan, takutnya nanti salah informasi gitu. Nah, sama ini yang terakhir, kurangnya produksi sel darah merah. Nah, ini nih kayaknya Mbak juga bisa ini sama tadi kan Mbak ada faktor genetik juga ya dari ibu dan saudaranya. Nah, itu juga termasuk salah satu penyebab anemia. Nah, ini kurangnya produksi sel darah merah kalau menurut saya itu karena asupan, kembali lagi ke asupan Mbak, asupan Mbak yang kurang protein, sama ini makanannya tuh nggak teratur gitu Mbak, cuman makan sekali sehari tuh kan nggak boleh ya kan, makan kan sehari itu kan 3 kali gitu Mbak. Nah, ada lagi Mbak yang ingin ditanyakan, ini namanya lead flat ya Mbak kalau masih bingung. Saya mau nanya Dok, pencegah dan penanggulangan dari anemia itu seperti apa ya? Ya, bentar ya. Nah, untuk pencegahan atau penanggulangan anemia, kembali lagi ya di sini di leaflet ini kan sudah dijelaskan ya Mbak, untuk meningkatkan zat besi dari makanan. Nah, zat besi itu ya kembali lagi kayak ke buah-buahan, sayur-sayuran. Identiknya sayur-sayuran yang kayak sayuran hijau seperti brokoli, bayam, terus apa lagi ya, kayak buah-buahan yang segar, stroberi, jeruk, nanas, apel juga bisa sih Mbak. Nah, fortifikasi zat besi, jadi kayak zat besinya harus tercukupi Mbak dari makanan Mbak selama ini. Kan kalau dari makanan Mbak kan cuman kayak gitu ya, kayak kurang banget tuh Mbak. Nah, itu harus ditingkatkan lagi. Nah, pengawasan penyakit infeksi dan parasit, nah mungkin ini lebih pada kedokteran ya, cuman yang sekedar saya tahu mungkin ini kalau Mbak ini misalkan Mbak kecelakaan terus darahnya yang keluar banyak gitu, mungkin itu bisa menyebabkan pendarahan atau infeksi lainnya di luka, nah yang menyebabkan darah itu terus keluar gitu Mbak. Jadi kayak kadang abis operasi juga bisa gitu kan. Jadi gitu sih Mbak, kayak terkena sesuatu yang menyebabkan darah itu terus keluar. Nah itu kan menyebabkan habisnya darah gitu cepet keluar. Nah itu menyebabkan anemia juga. Nah, sebelumnya pendidikan gizi ini Mbak udah tahu nggak pendidikan gizi itu apa? Seperti apa ya Dok, pendidikan gizi itu? Ya,
pendidikan gizi itu ada banyak macamnya Mbak. Seperti yang kita lakukan ini namanya termasuk pendidikan gizi, yaitu konseling. Kayak Mbak nanya ke saya, terus saya sebagai ahli gizi menyarankan apa yang boleh dan tidak boleh. Terus nanti kan kalau konseling itu kembali lagi kepada Mbak sendiri ya, untuk sehat lagi, makanannya apa saja yang harus dikonsumsi itu kembali ke Mbak lagi, bukan ke saya. Jadi kayak saya hanya menyampaikan agar Mbaknya tuh kayak mempunyai acuan sendiri gitu, menentukan sendiri. Nah, pendidikan gizi itu salah satunya konseling ya yang saya sebutkan tadi. Dok, saya mau tanya, bahan yang tidak dianjurkan untuk diet sehat itu apa ya? Diet anemia ya, yang nggak boleh Iya. dikonsumsi ya. Untuk yang tidak boleh dikonsumsi untuk makanan penderita anemia ya, nanti yang Mbak bakal itu ada teh hijau, kopi, teh hitam. Nah, buah-buahan juga ada Mbak. Buah-buahan itu kayak anggur, karena itu tuh kayak kurang baik untuk penyakit anemia. Sama ada biji bunga matahari sama kacang kedelai. Nah, selanjutnya ada lagi Mbak yang ingin tanyakan? Sepertinya Cukup ya. Nah, nanti kan ini ya Mbak, apa namanya, saya akan kontrol lagi nih Mbak selama sebulan tentang berat badan Mbak, terus hasil lab Mbak, apakah darah hemoglobinnya itu udah naik atau makin turun atau sama aja selama sebulan ya. Tapi kembali lagi sih Mbak, itu kepada rekomendasi dokter. Jadi dokternya mengajukan ke saya ya harus ke saya gitu, maksudnya maaf, ke ahli gizinya gitu. Nah, di sini untuk mempertahankan berat badannya kembali kepada kan Mbak udah normal ya, jadi jangan sampai juga mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Itu kan bisa mengarah ke obesitas karena Mbak, jadi harus benar-benar dirinci Mbak, nggak boleh turun juga tapi nggak boleh kelebihan juga. Nah, untuk tekanan darah ini setiap hari ya Mbak dikontrolnya. Terus ini asupan ini Mbak yang paling penting ya, protein sama karbohidratnya dari makanannya minimalnya 80% lah Mbak. Jadi misalkan tadi kan saya bilang seimbang ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi, karbohidratnya cukup, karbohidratnya bisa naik juga tapi proteinnya lebih lagi, mungkin lemaknya Mbak yang cukup, karena kan Mbak lemaknya nggak kelebihan juga sih Mbak, cuman kan ini ya udah cukup gitu, yang kurang kan protein sama karbohidrat ya. Ini setiap hari ya. Ada lagi Mbak keluhannya atau yang ingin ditanyakan? Penyakit kronis itu apa ya Dok? Oh iya, penyakit kronis itu kayak misalkan gagal ginjal Mbak, gagal ginjal atau gagal ginjal kronik. Nah, jadi kalau Mbak terkena gagal ginjal itu tuh bisa menyebabkan Mbak terkena anemia, jadi kayak ada komplikasi gitu Mbak. Jadi kayak ada penyakit baru gitu. Jadi Mbak misalkan gagal ginjal nih, Mbak dioperasi, nah pendarahan gitu, nah itu bisa menyebabkan kepada anemia itu sendiri Mbak. Jadi kayak timbulnya penyakit baru gitu dari penyakit kronis. Kan anemia kan kronis ya Mbak, ada kayak gagal ginjal kronis sama gagal ginjal akut. Nah mungkin dari yang kronisnya sendiri itu yang menyebabkan timbulnya anemia lagi gitu. Saya mau tanya, Ya. kalau buat orang hamil itu anemia itu beresiko tidak? Berisiko banget Mbak. Jadi kadang kalau orang anemia itu kan harus banyak, maksudnya maaf, kalau orang kehamilan itu kan gampang terkena pendarahan ya Mbak. Jadi Mbak tuh harus kembali lagi ke mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Maksudnya nggak tinggi protein aja ya Mbak. Jadi kayak harus seimbang proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, nabatinya gitu. Karena kan kalau kehamilan kan ngeri aja ya Mbak, ke anaknya itu sendiri, takutnya kenapa-napa, takutnya pendarahan atau jadi gimana gitu ya Mbak. Itu kayak kadang kembali lagi ke dokter gitu ya. Itu aja sih Mbak kalau buat kehamilan ya. Ada lagi Mbak yang ditanyakan? Sudah cukup. Ya sudah. Terima kasih. Ya, nah Mbak, ini kan saya pantau selama sebulan ya. Nah kalau selama sebulan ini Mbak ada yang kurang mengerti tiba-tiba, atau makanan Mbak menemukan makanan nih tapi makanannya kayak kurang suka gitu atau bingung, itu bisa langsung telepon saya ya, atau WhatsApp ya. Ya. WhatsApp nanti nomornya saya berikan ya Mbak abis ini ya. Dok, saya mau tanya, apakah saya boleh meminum tablet tambah darah kayak seperti Sangobion, dan apakah tidak boleh sering-sering mengkonsumsi jus buah naga untuk penderita anemia?
Kalau untuk penderita anemia sendiri, Sangobion itu wajib ya Mbak. Jadi Mbak sehabis makan nih kayak di anjuran menunya. Oh ya, yang paling penting itu makannya ya Mbak harus 3 kali sehari biar kondisi tubuh itu meningkat. Seperti yang ini kan makannya 3 kali sehari. Nah, kalau untuk orang anemia sendiri itu apa namanya? Minum Sangobion itu cukup 3 kali sehari karena kan mereka kan seperti Mbak tuh kekurangan darah ya. Jadi agar meningkatkan kembali, menormalkan kembali kadar nilai hemoglobinnya. Nah, kalau seperti orang biasa, sekedar informasi ya Mbak, seperti orang biasa kalau ingin menaikkan atau maksudnya mencegah anemia sendiri biar badan tetap fit, nggak gampang lemah. Nah, itu disarankan untuk minumnya 1 kali sehari aja. Terus tadi Mbak juga nanya tentang jus buah naga ya. Nah itu nggak apa-apa kok kalau mau minum-minum itu mungkin sebagai selingan ya di pagi atau siang hari. Karena kan kalau buah itu semakin tinggi asupan buahnya semakin bagus juga untuk ini ya, untuk tubuh. Karena kan buah nggak ada yang beracun atau nggak ada yang mengandung zat-zat yang nggak baik bagi tubuh. Dan juga kan lemaknya kayaknya nggak ada atau nggak sedikit lah paling kalau buah itu lemak. Karena mereka kan tinggi protein, vitamin. Kadang ada juga seratnya yang bagus buat melancarkan pencernaan, seperti itu Mbak. Ada lagi? Dok, saya mau tanya lagi, apakah daun singkong bisa membantu mengatasi anemia? Iya, iya. Terima kasih Mbak, pertanyaan yang bagus. Daun singkong itu sangat bagus untuk membantu anemia ya, pasien anemia contohnya. Karena dia tuh mengandung zat besi yang tinggi. Nah, jadi kalau Mbak makan itu ya kira-kira inilah Mbak, apa namanya, zat besi Mbak tercukupi dan bisa juga menormalkan kadar hemoglobin Mbak. Jadi darahnya tuh, jadi nilai darah Mbak jadi lebih cepat naiknya gitu. Dan diselingi juga ya Mbak beberapa makanan yang mengandung protein hewaninya kan, tetap jangan cuma daun singkong aja gitu. Ya, seperti itu Mbak. Terus kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh kok Mbak. Ya. Udah cukup. Oh, udah cukup ya. Sebentar ya Mbak, saya lihat dulu nih. Mbak, kalau boleh saya tahu itu kena alergi dari kecil atau tiba-tiba ya Mbak? Dari kecil, Dari saya kecil, nggak suka iya. makan seafood. Oh, gak suka makan seafood. Kalau boleh saya tahu lagi tuh, kalau kena alergi seafood itu keluhan yang Mbak rasakan setelah makan seafood itu apa jadinya? Tubuhnya menjadi apa? Kayak lemas, gatal-gatal, panas, kayak gitu-gitu. Itu kalau sampai misalkan Mbak tiba-tiba dikasih makanan nih, atau enggak Mbak tanpa sengaja atau tanpa sadar memakan makanan seafood seperti ikan yang layaknya dijumpai lah, ikan umum gitu. Itu kalau kan langsung menimbulkan reaksi ya Mbak, menimbulkan reaksi kayak seperti gatal-gatal. Nah itu bisa sampai yang ke ini Mbak, ke dokter kulit. Kayaknya sepertinya iya. Ke dokter kulit. Ya. Mari Mbak. Kalau susu ada alergi nggak ada kan kayaknya? Kayaknya tidak ada dok. Susu dari kecil udah biasa minum susu Iya. berarti ya? Ya susu juga bagus ya Mbak untuk proteinnya, terus untuk bisa juga untuk memperbaiki tulang seperti itu. Biasanya Mbak kalau boleh tahu tuh bangun paginya jam berapa ya? Sekitar jam 6, jam 8. Kalau tidur Mbak? Biasanya jam 10, jam 11. Paling malam jam berapa kira-kira? 1. Jam 1. Gampang Mbak ini orangnya, maksudnya gampang stres atau gampang kepikiran nggak tipe orangnya? Enggak deh, enggak kayaknya. Enggak kayak gitu ya. Berarti kalau ada apa-apa ya udah lewatin aja gitu. Ini aja sih Mbak, paling kalau sekedar dari kehidupan sehari-harinya untuk tidur lebih awal, bisa tidur cukup seperti 8 jam. Terus bangunnya tuh yang segar, yang fresh. Ya tadi bangunnya udah cukup kok, jam 6 juga nggak apa-apa. Nah kalau Mbak sendiri kan muslim ya. Nah itu kan bisa dari jam 5 misalkan habis sholat subuh itu boleh langsung mandi, berolahraga biar badannya tetap fit Mbak. Kan kadang walaupun Mbak ngapa-ngapain ini udah cepat capek ya. Iya. Ya. Nah
yang paling ini ya Mbak, aku mau kasih saran, yang paling penting itu ini ya, makan paginya harus dimulai terbiasa. Kira-kira nih Mbak buat menu diet pertama Mbak nih pagi harinya, Mbak kira-kira mau makan apa? Kayaknya makan sayur-sayuran, terus kayak tempenya itu kayaknya harus direbus. Terus kalau Ada kacang-kacangannya juga. kalau protein hewaninya kira-kira Mbak mau pakai apa tuh? Kayaknya daging. Daging. Daging ayam, Ya, sapi, daging ayam. daging ayam. Berarti harus mulai terbiasa ya Mbak dengan produk olahan hewani. Kan pertama Mbak nggak suka ya, karena mungkin belum terbiasa. Sekarang harus mulai dibiasakan Mbak, karena kan Mbak kan kekurangan protein banget nih. Nah, kalau Mbak itu berarti makan paginya sudah ya. Nah, kalau airnya Mbak kira-kira minum air apa tuh buat diet pertama nanti yang akan Mbak lakukan? Kayaknya air mineral. Kan air mineral kan bagus tuh. Iya, tetap jaga itu juga ya Mbak, apa air mineralnya juga jangan sampai kekurangan, karena kan tuh kan buat tubuh banget tuh, udah hidrasi itu bisa kalau misalkan Mbaknya beraktivitas terus lama-lama, masa apalagi kan udah semester akhir suka gampang lupa waktu, sibuk. Nah itu yang paling penting ya Mbak, air putihnya harus terhidrasi juga tubuhnya. Nah untuk buah nih kira-kira untuk hari pertama Mbak diet itu Mbak mau apa buahnya? Apel, Apel. jeruk, kayak semacam gitu lah. Iya, bisa juga kok Mbak. Kalau mungkin bosan, aku sekedar mengasih saran ya. Kalau bosan bisa dijadiin jus atau di smoothie atau dibuat salad sebagai selingan tuh lebih bagus Mbak. Saladnya jadi salad fresh, salad sehat, bukan salad yang terlalu banyak saus. Kan karena ada juga ya Mbak salad terlalu banyak saus seperti itu. Kadang ada yang juga jelinya kayak misalkan di beberapa ada tuh di satu resto gitu mungkin. Oh ya Mbak, kalau mau makan ini boleh kok, kalau mau makan junk food juga tetap boleh, aku nggak ngelarang, maksudnya tetap boleh, cuman ya kalau diingetin lagi ya Mbak, untuk yang tinggi protein, tinggi karbohidrat gitu. Untuk untuk pemberian makannya oral ya, yang biasa, jadi makan biasa gitu. Nah, untuk frekuensi makannya 3 kali makan utama sama 2 kali makan selingan. Jadi pagi makan terus ada selingannya, siang sama ada selingannya. Nah kalau malam makan malam aja mah nggak apa-apa, tapi diusahakan ini ya yang kadar proteinnya lebih tinggi, kadar karbohidratnya lebih tinggi gitu. Bentar ya Mbak. Iya. Ini. Aku mau ngasih ini ya Mbak, monitoring sama evaluasi kita selama di konsul kali ini itu kan ada ini. Nah, untuk antropometrinya atau tentang ini Mbak, tentang tubuh, indeks massa tubuh atau seperti kayak tinggi badan, berat badan, ini harus tetap dinormalkan ya Mbak. Jangan sampai jadi kekurangan berat badan atau jadi kelebihan berat badan, dan ini waktunya setiap hari ya. Terus untuk biokimia, karena Mbak kan pasien anemia, jadi hemoglobin Mbak kan rendah. Nah ini nggak usah harus harus capai normal gitu. Mendekati juga nggak apa-apa, mendekati normal. Kan Mbak udah dikit lagi nih, tinggal dikit lagi memasuki hasil normal. Mungkin kayak 11,5, 11,7 itu udah habis. Ya yang penting mendekati normal Mbak nilainya, pelan-pelan aja. Oh ya, dan ini kalau waktunya sesuai rekomendasi dokter ya Mbak. Jadi nanti Mbak balik ke dokter lagi atau suatu hari, maksudnya kalau ada check up lagi Mbak tanya lagi ke dokternya tentang bagian biokimianya Mbak tuh harus mendekati normal tuh di waktunya tuh untuk kapan gitu. Terus untuk visi klinisnya, tekanan darah ini setiap hari ya Mbak, biasa. Nah untuk asupan zat gizinya seperti yang sudah aku sampaikan, ini protein sama karbohidratnya itu harus tinggi ya, minimal 80% dari kebutuhan, jadi tuh tinggi lah Mbak. Nah ini waktunya setiap hari ya, mulai dari pagi sampai malam, jadi asupannya harus tetap terpenuhi ya Mbak, nggak boleh gak makan karena mungkin alasannya capek, sibuk atau apa. Kan Mbak tahu sendiri, karena anemia tuh gampang banget menyerang orang-orang yang kayak aktivitasnya cuman biasa nih Mbak, cuma kayak belajar, nulis, tapi nggak melakukan aktivitas berat gitu ya, tahu sendiri kan. Nah
Udah seperti itu sih Mbak. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya cukup dok. Ya, Terima cukup. kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kalau ada apa-apa bisa WhatsApp saya lagi ya Mbak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.